Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yakni nikmati buah-buah roh, bagian yang pertama. Untuk mendasari pembahasan kita kali ini, kita akan landasi dengan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 5 ayat 22 yang bunyinya, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sebelum kita membahas topik ini lebih jauh, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan sebuah pujian berikut ini sebagai penghantar pembahasan kita kali ini.
buah-buah semacam apa yang ditawarkan di dalam ayat firman Tuhan ini bagi kita sebagai umat percaya atau orang Kristen untuk menikmatinya. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 ini ada 7 buah roh yang ditawarkan untuk kita dapat nikmati dalam kehidupan kita. Yang mana Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat Tuhan di Galatia untuk menikmatinya. Namun kali ini kita akan membahas 3 saja buah rohani yang perlu kita nikmati sebagai orang Kristen dalam kehidupan kita hari demi hari. Yang pertama adalah kasih. Kasih yang ditawarkan di dalam ayat ini, di mana Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Tuhan di Galatia, kasih ini menggunakan bahasa Yunani agape. Kasih agape ini adalah kasih yang hanya dimiliki oleh Allah. Tidak dimiliki oleh siapapun. Karena kasih ini adalah kasih tanpa syarat. Kasih yang mana kasih yang hanya memberi tanpa meminta imbalan. Atau menuntut untuk orang lain atau pihak lain melakukannya kepada yang melakukannya. Kasih ini juga adalah kasih yang penuh pengorbanan. Kasih yang berkorban untuk orang-orang yang dicintai. Yaitu kasih Tuhan. Oleh karena itu, Rasul Paulus ingin supaya jemaat Tuhan di kota Galatia itu dapat menikmati kasih ini dalam hidup mereka. Dan bukan hanya untuk jemaat Tuhan di Galatia, tetapi bagi setiap orang yang menamakan dirinya Kristen pengikut Yesus Kristus, harus menikmati kasih ini dalam kehidupan mereka hari demi hari. Di mana kasih ini adalah mengasihi antara satu dengan yang lain tanpa pamrih, tanpa menuntut, tanpa ingin orang lain melakukan kepada mereka. Kenapa? Karena kasih ini tatkala orang lain tidak membalasnya, mereka tidak kecewa. Karena mereka tidak pernah menuntut supaya orang lain melakukan hal yang sama kepada mereka. Mereka tahu adalah mereka hanya mau berkorban untuk orang yang mereka cintai atau mereka kasih itu. Itulah sebabnya kasih ini Rasul Paulus ingin supaya diterapkan, dinikmati oleh orang-orang Kristen yang ada di Galatia. Kasih semacam inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Karena ketika mereka mengasihi lalu orang lain tidak membalas kasih itu, mereka tidak pernah kecewa, sakit hati. Mereka tidak pernah menuntut untuk orang lain melakukan kepada mereka, karena mereka melakukan itu dengan tulus dan ikhlas. Nah, oleh karena itu sebagai orang Kristen, mari kita nikmati kasih ini dalam kehidupan kita hari demi hari. Supaya kita tidak mengalami yang namanya kekecewaan yang akan mengakibatkan ada akar pahit, ada dendam, ada iri hati dan lain sebagainya. Sebagai orang Kristen akan terhindar dari hal itu. Karena itu mari kita nikmati buah rohani yang pertama ini, yaitu kasih. Kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih yang tulus, kasih penuh pengorbanan yang hanya memberi tanpa menuntut diberi. Kasih yang kedua yang ingin Rasul Paulus kita terapkan atau nikmati dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagaimana yang disampaikan kepada jemaat Tuhan di Galatia, adalah sukacita, perasaan bahagia, perasaan gembira yang diekspresikan dengan ketulusan, bukan berpura-pura, bukan bersandiwara, di depan senyum tetapi sebenarnya dalam hatinya gundah gulana. Itu bukan joy,
itu bukan kara. Kara adalah sebuah perasaan kegembiraan yang timbul dari dalam hati karena dikerjakan oleh Roh Allah, Roh sukacita. Ini yang harus kita nikmati dalam hidup ini. Mau kita punya harta benda atau tidak mengurangi kegembiraan itu. Mau kita sehat atau sakit, tidak mengurangi sukacita atau kegembiraan atau kebahagiaan itu. Kenapa? Karena itu timbul dari dalam hati yang dikerjakan Roh Allah. Itu yang harus kita nikmati dalam kehidupan ini sebagai orang percaya. Itulah yang harus kita nikmati dalam hidup ini sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen pengikut Yesus yang sejati. Sebagaimana Rasul Paulus mengharapkan jemaat Tuhan yang ada di kota Galatia untuk menikmati kara ini, joy, kegembiraan, kebahagiaan ini, kita pun seharusnya menikmati hal ini. Oleh karena itu, saudara jangan membiarkan apapun dapat merenggut kara itu, joy itu, kegembiraan, kebahagiaan itu. Selagi saudara masih hidup di dunia ini. Yang ketiga, buah rohani yang harus kita nikmati sebagai anak Tuhan dalam hidup ini adalah damai sejahtera. Bahasa Yunani yang dipakai di sana adalah eirene. Dalam bahasa Inggrisnya peace. Yaitu kedamaian, ketenangan, kesentosaan. Hal inilah yang seharusnya menguasai hidup kita. Kita harus menikmatinya. Mengapa ada damai sejahtera? Dalam kata ini ada dua hal, yaitu damai dan sejahtera. Seseorang damai, seseorang sentosa karena dia sejahtera. Sejahtera artinya segala keperluan kebutuhannya selalu terpenuhi. Dipenuhi oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi apapun yang menjadi kebutuhannya, baik jasmani, rohani maupun psikis, itu terpenuhi oleh Tuhan. Damai sejahtera itu tidak diukur oleh banyaknya harta, atau sehat atau sakit. Tidak. Mungkin secara kasat mata, orang-orang seperti ini tidak kelihatan harta kekayaannya. Atau mungkin seringkali sakit-sakitan. Tetapi segala keperluan mereka tatkala mereka butuh, maka Tuhan sediakan bagi mereka. Itulah sebabnya mereka mengalami kedamaian dalam hidup mereka. Mereka mengalami sejahtera. Nah, orang seperti inilah orang yang selalu puas dalam hidup mereka. Orang yang mengalami damai adalah orang yang mengalami kepuasan. Orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, eirene seperti inilah, peace seperti inilah yang harus kita nikmati dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, jadi jangan biarkan apapun dapat merebutkan kebahagiaan saudara, peace saudara, eirene saudara dalam hidup ini. Sehingga sepanjang hidup kita mengalami yang namanya damai sejahtera. Demikianlah pembahasan kita kali ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga bagi saudara yang belum menikmati kasih agape, kasih tanpa syarat ini, maupun joy, kegembiraan, dan juga eirene, sukacita, damai sejahtera dalam hidup ini, mulai sekarang nikmatilah itu dalam kehidupan saudara. Bagi saudara yang sudah menyaksikan video ini dan menikmati berkat di dalamnya, jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, dan komen di bawah kolom komentar. Karena apapun komentar saudara
Itu sangat membantu sekali saya untuk membuat video-video yang lain sehingga jauh lebih baik. Baik komentar saudara itu positif maupun negatif, membangun ataupun menjatuhkan, saya akan siap untuk menjawab saudara. Kemudian share kepada setiap orang, baik keluarga saudara, teman saudara, mau yang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka juga menikmati berkat ini, sehingga mereka mengalami kasih, sukacita, dan damai sejahtera dalam hidup mereka seperti yang saudara alami. Bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Dan sampai jumpa pada episode mendatang. Tuhan Yesus memberkati saudara dan Shalom Aleichem. Haleluya. Amin.